Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang kadar hemoglobin. Nah, jadi tujuan dari video ini yaitu mengetahui kadar Hb dengan menggunakan kertas Talquils dan cara SALS, alat dan bahan, buku ajar anatomi fisiologi manusia, eh, informasi dari narasumber, bacaan dari majalah, surat kabar ataupun internet. Adapun prosedur atau petunjuk pelaksanaan, yaitu jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan informasi yang kalian dapatkan pada buku ajar, narasumber, dan bacaan dari majalah, surat kabar, maupun internet. Sebelum menuju ke pembahasan, perkenalkan saya Kadek Gita Putri Iswari dengan NIM 1813041017, kelas 6A Pendidikan Biologi. Pertanyaan pertama, apakah kelemahan masing-masing cara pengukuran kadar Hb? Jawaban, pada metode pengukuran dengan kertas Talquils, metode ini tidak dianjurkan untuk digunakan karena akurasinya kurang dan tingkat kesalahannya ini antara 25-50%. Dan metode ini sudah jarang digunakan, kadang-kadang digunakan dalam keadaan darurat saja. Sedangkan kelemahan metode Sahli, yang pertama, pembacaan secara visual kurang teliti. Yang kedua, alatnya berupa hemoglobinometer tidak dapat distandarkan. Dan yang terakhir, tidak semua bentuk hemoglobin dapat diubah menjadi hemat asal. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah fungsi dari Hb? Nah, jawabannya, hemoglobin dalam darah berfungsi untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh ke sel paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, mioglobin berperan sebagai penerima, menyimpan dan melepas oksigen di dalam sel-sel otot. Sekitar 80% besi tubuh berada di dalam hemoglobin. Secara umum dapat diuraikan fungsi hemoglobin antara lain. Yang pertama, mengatur pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam jaringan-jaringan tubuh. Yang kedua, mengambil oksigen dari paru-paru kemudian dibawa ke seluruh tubuh jaringan untuk dipakai sebagai bahan bakar. Dan yang terakhir, membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh sebagai hasil metabolisme ke paru-paru untuk dibuang. Untuk mengetahui apakah seseorang itu kekurangan darah atau tidak, dapat diketahui dengan pengukuran kadar hemoglobin. Nah, penurunan kadar hemoglobin dari normal berarti kekurangan darah yang disebut dengan anemia. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang terjadi jika tubuh kekurangan Hb, serta faktor apakah yang umumnya merupakan penyebab kekurangan Hb? Jawabannya, seseorang dikatakan mengalami kekurangan hemoglobin apabila kadar hemoglobinnya lebih rendah dari batas normal. Nah, kadar Hb seseorang dapat diketahui melalui tes darah lengkap, yaitu pemeriksaan sampel darah yang biasanya diambil dari pembuluh vena pada lengan. Pada sebagian orang, kadar Hb rendah bisa jadi tidak menimbulkan gejala. Namun, jika kadar Hb terlalu rendah dan disertai gejala seperti mudah lelah, sakit kepala, dan sesak napas, maka kekurangan Hb tersebut kemudian besar telah berkembang menjadi penyakit anemia atau kurang darah. Selanjutnya, kekurangan hemoglobin dapat disebabkan oleh sejumlah penyakit yang mengakibatkan kadar sel darah merah dalam tubuh berkurang. Nah, kondisi tersebut terjadi karena 3 hal, yakni kondisi Hb menurun, beberapa kondisi atau penyakit yang dapat menyebabkan produksi Hb dalam tubuh berkurang. Antara lain anemia defisiensi besi, anemia aplastik, kekurangan nutrisi yang dibutuhkan untuk menghasilkan sel darah merah seperti vitamin B12 atau asam folat, gagal ginjal kronis atau kerusakan hati berat, kanker darah, hipotiroidisme, dan efek samping obat-obatan tertentu seperti obat kemoterapi dan obat antiretroviral ARV untuk infeksi HIV. Kedua, ada kelainan pada hemoglobin. Nah, beberapa kelainan dapat merusak hemoglobin lebih cepat dibandingkan kemampuan tubuh dalam membuatnya. Nah, kondisi kelainan tersebut dapat berupa porfiria, splenomegali atau pembengkakan limfa, vaskulitis atau radang pada pembuluh darah, anemia hemolitik, talasemia, anemia sel sabit. Dan yang terakhir, tubuh kehilangan darah merah. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan tubuh kehilangan darah merah seperti pendarahan akibat cedera atau operasi, pendarahan di saluran cerna akibat tukak lambung, wasir atau kanker usus, pendarahan di saluran kemih, menorgia atau menstruasi berat, terlalu sering melakukan donor darah, dan infeksi kronis misalnya cacingan.
Pertanyaan terakhir, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kadar Hb seseorang? Jawabannya, faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin antara lain yaitu pendarahan. Nah, pada saat tubuh kehilangan darah dalam waktu yang lama, tubuh tidak dapat mengabsorpsi cukup besi dari usus untuk membentuk hemoglobin secara cepat. Darah yang hilang. Ketika mengalami pendarahan yang cepat, tubuh akan berusaha mengganti cairan plasma dalam waktu 1-3 hari yang akan menyebabkan konsentrasi sel darah merah menjadi rendah. Nah, bila pendarahan tidak berlanjut, maka dalam waktu 3-6 minggu konsentrasi sel darah merah akan kembali ke keadaan normal. Nah, maka terbentuklah sel darah merah yang berukuran jauh lebih kecil dari ukuran normalnya dan mengandung sedikitnya hemoglobin. Nah, keadaan inilah yang dapat menimbulkan anemia. Yang kedua, ada kelainan pada sel darah merah. Nah, kelainan sel darah merah seringkali dapat secara keturunan. Nah, sel-sel darah merah ini bersifat rapuh sehingga akan mudah pecah ketika melewati kapiler, terutama ketika melalui limpa. Nah, kelainan sel darah merah dapat berupa ukurannya yang sangat kecil dan membentuk flares. Terdapat kandungan hemoglobin abnormal dalam darah serta reaksi antibodi yang abnormal dalam darah yang menyebabkan rapuhnya sel darah merah. Keadaan anemia yang parah dapat terjadi jika mengalami keadaan tersebut. Yang ketiga, ada usia. Nah, semakin bertambahnya usia, semua fungsi organ manusia akan semakin mengalami penurunan fisiologis, termasuk penurunan sumsum tulang yang memproduksi sel darah merah. Selain itu, kemampuan sistem pencernaan dalam penyerapan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh terutama dalam hal ini yaitu Fe juga berkurang. Sehingga ketika terjadi pendarahan atau ketika melakukan aktivitas berat, orang tua atau usia lanjut mudah mengalami penurunan kadar hemoglobin. Pada orang tua, toleransi terhadap penurunan kadar hemoglobin kurang baik karena adanya efek kekurangan oksigen pada organ jika terjadi gangguan kompensasi kardiovaskular normal. Dan yang terakhir, aktivitas fisik. Nah, kegiatan fisik yang berat seperti olahraga dapat meningkatkan risiko penurunan kadar hemoglobin. Hal ini dikarenakan saat berolahraga meningkatkan kebutuhan metabolik sel-sel otot, di mana dalam sistem metabolik tubuh dibutuhkan oksigen yang memadai sedangkan oksigen dibawa oleh hemoglobin. Nah, produksi hemoglobin juga dapat menurun jika membentuk hemoglobin yaitu Fe dalam tubuh tidak memadai. Baik, sekianlah materi yang dapat saya paparkan pada video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik tidak sengaja maupun sengaja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.